Tidak hanya belajar, olahraga juga penting untuk otak dan tubuh kita. Apalagi di masa pandemi semacam ini. Olahraga sangat penting sekali. Yuk rajin berolahraga dan jangan lupa memakai masker dimanapun kita berada ketika kita keluar rumah. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana menghitung luasan bidang lengkung. Selama ini mungkin kalian masih diajari bagaimana cara menghitung luasan segitiga, kemudian persegi panjang, lingkaran, tabung, dan bangun datar lainnya. Hari ini Bu Ula akan mengajarkan bagaimana cara kalian menghitung luasan benda yang lengkung, karena kapal bentuknya tidak kotak dan tidak berat-berat. Nah, contoh sederhananya seperti ini. Bagaimana cara kita menghitung luasan daun ini? Nah, atau kita mau menghitung luasan raket ini seperti apa caranya? Yuk kita pelajari dengan salah satu cara, yaitu rumus Simpson 1. Ikuti ya. Ini adalah salah satu contoh benda lengkung yang kita contohkan pada kesempatan hari ini. Saya punya contoh bidang lengkung seperti ini. Bagian bawahnya rata, mendatar, bagian atasnya melengkung, bagian kanannya dengan bagian kirinya panjangnya tidak sama. Ini kira-kira bagaimana cara menghitung luasnya? Ada beberapa macam cara yang bisa kita gunakan. Di antaranya adalah dengan menggunakan rumus pendekatan Simpson 1. Simpson 1 ini kita dapatkan rumusnya berawal dari pengintegralan lebar dan integral dari panjang. Nah, lagi ya, ini contoh gambarnya. Bagaimana caranya? Langkah pertama adalah kalian harus membuat bidang seperti ini dulu. Ini bidangnya, bidang lengkungnya. Kemudian panjangnya ini, kita lihat panjangnya ini ada 6 kali 6, berarti 36 meter ya. 6 kali 6 30 meter. Lebar sebelah kanannya 9 meter, lebar sebelah kirinya 2 meter, yang bagian atas melengkung. Cara pertama adalah kalian bagi sepanjang 36 meter ini menjadi bagian kecil yang sama rata ukurannya. Simbolnya H. H ini adalah jarak antar ordinat 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini adalah ordinat. Jarak ordinatnya simbolnya H. Ini contohnya mau saya bagi 6 bagian. Kamu mau membuat 6 bagian, 5 bagian, 8 bagian, 10 bagian, terserah kalian. Semakin banyak pembagiannya untuk bidang yang sama ini ya, semakin banyak pembagiannya, mau saya buat 10, contohnya 10 dibandingkan 6, maka akan semakin presisi pendekatan nilai akhirnya. Saya ulang, semakin banyak pembagian ordinat kalian, maka akan semakin presisi hasil akhir kalian. Nah, ini dibagi 6, kemudian Y0, lah ini ada Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6. Y ini adalah ketinggian dari bidang datar yang bawah sampai ke ujung bidang lengkung ini, dan seterusnya. Ukurnya pakai apa? Terserah kalian, pakai penggaris atau pakai alat ukur yang sejenis. Ini saya ukur contohnya. Contohnya ini panjangnya 2 meter. Oh, Y0 sama dengan 2 meter. Kemudian saya pakai Y1 sama dengan 5 meter.
Y2 sama dengan 7 meter, Y3 sama dengan 8 meter. Saya ukur lagi yang ini station keempat atau ordinat keempat. Y4 sama dengan 8,5 meter, Y5 sama dengan 9 meter, terakhir Y6 9 meter. Sudah, Y0 sampai Y6 sudah ada, hanya jaraknya adalah 6 meter, 6 meter, 6 meter, 6 meter sama. Langkah yang berikutnya yang perlu diingat adalah faktor Simpson 1, ya, faktor Simpsonnya itu 1, 4, 1. Faktor Simpson 1, 1, 4, 1. Sedangkan rumus pendekatannya untuk mencari luas dengan menggunakan Simpson 1, luasnya sama dengan 1/3 dikalikan H. H tadi adalah jarak masing-masing ordinat, jarak per ordinat, dikalikan sigma 1. Ini sekarang yang kita cari sigma ini bagaimana caranya. Dilihat. Ini faktor Simpsonnya dulu. Ini bidangnya tadi, bidangnya seperti ini. Kemudian ini Y0 sampai Y6. Faktor Simpsonnya tadi apa? Berapa? 1, 4, 1. Kita aplikasikan pada bidang lengkung kita. 1, 4, 1. 1, 4, 1. 1, 4, 1. Nah gitu ya. Satu terakhir, ya ini satu terakhir diisi dengan satu yang baru. Nah, diteruskan. Satu terakhir diisi dengan satu yang baru. Kemudian dijumlahkan di sini kasih garis, kemudian jumlahkan, satunya turun ke bawah, 4 turun ke bawah, 1 tambah 1 2, ini 4 turun, 1 tambah 1 2, 4 1. Itu ya. Jadi ketemu faktor Simpsonnya 1, 4, 2, 4, 2, 4, 1. Ini adalah faktor luas atau faktor Simpson untuk bidang lengkung contoh ini ya. Oke. Nah, sekarang langkah ketiga adalah kita buat tabelnya. Tabelnya ada 4 kolom. Yang pertama adalah kolom nomor ordinat, panjang ordinat, faktor luas, dan hasil dari panjang ordinat dikalikan faktor luas. Nomor ordinatnya tadi ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0 sampai 6 kalian tulis di sini berurutan. Kemudian panjang ordinatnya 2, 5, 7, 8, 8,5, 9, 9 kalian dapatkan dari tadi. Kalian ukur memakai penggaris. Udah ya? Dituliskan aja berurutan. Kemudian faktor luasnya, 1, 4, 2, 4, 2, 4, 1. Nah ini tinggal pindah aja ke sini. Nah pindah ya, sudah. Kemudian ini yang kolom terakhir sebelah kanan ini ada perkalian dari kolom ini dikalikan kolom yang ini. 2 dikalikan 1 sama dengan 2. 5 dikali 4 sama dengan 20 dan seterusnya, sehingga ketemulah sigma 1. Sigma adalah penjumlahan dari nilai awal sampai nilai akhir. Ketika saya jumlahkan 2 sampai terakhir, jumlah totalnya 125. Itu ya. Kemudian luasnya kita masukkan ke dalam rumusnya tadi. 1/3 dikalikan H kali sigma 1. Dimasukkan sekarang angka-angkanya. 1/3 hanya tadi berapa? Adalah jarak per ordinat atau jarak masing-masing ordinat, yaitu 6 meter. Hanya dimasukkan 6 meter. Kemudian sigma satunya berapa sigma? Ini 125. Nah, 6 sama 3 bisa dicoret. Pembilang dan penyebut bisa dicoret. 6 dibagi 3 2. 2 dikalikan 125 sama dengan 250. Ya.
gampang. Itu kira-kira untuk gambar bidang lengkung yang sederhana. Nah, kalau gambar kapal itu kan nggak mungkin separuh kayak gini ya. Pasti sisi kiri dan sisi kanannya paralel, bentuknya sama. Sehingga ketika kita membuat separuh saja, kita ngitung luasan yang separuh bagian, nah sebagiannya saja, tinggal ngalikan 2 saja. Oh, luasnya sebelah kanan berapa? Berarti luas sebelah kirinya sama, tinggal dikalikan 2. Itu kira-kira kita cukup menghitung separuh. Kalau saya mau menghitung semuanya Bu, dari ujung kiri sampai ke ujung kanan boleh apa enggak? Boleh, tapi lebih ringkas, lebih cepat kalau kita menggunakan separuh bidang saja kemudian dikalikan 2. Ini nanti referensinya kalian bisa download untuk referensi mata pelajarannya Bu Ula ini dari BSE Buku Sekolah Elektronik Teknik Konstruksi Kapal Baja kelas 10 semester 1. Ya, kira-kira nantinya aplikasi kalian ketika kalian sudah bisa menghitung luasan bidang lengkung, misalnya seperti ini. Nah, ketika kalian sudah mendesain sebuah pelorotan, ya, sebuah pelorotan seperti ini, kalian akan tahu berapa luasan total yang dibutuhkan untuk bahan membuat pelorotan seperti ini. Nah, pelorotannya kan sudah ada seperti ini ya. Kemudian ketika kita mau membuat kapal, pasti kapal memiliki kulit atau juga lambung. Nah, lambungnya ukurannya berapa, luas totalnya. Ketika kita tahu luas total kapal yang kita desain, maka kita akan tahu kebutuhan bahan kita, sehingga nantinya tidak akan membeli bahan yang berlebih atau sampai kurang, sehingga kita bisa mengestimasi berapa kebutuhan biaya untuk pembuatan sebuah kapal kita dari pelaku. Itu kira-kira anak-anak sangat mudah bukan? Kalian bisa mengaplikasikannya dimanapun kalian berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.